Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang lagi berjuang? Pejuang P3K, insya Allah sebentar lagi ujian. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan atau membahas soal yang berhubungan dengan P3K, khususnya kompetensi teknis guru pedagogi ya. Dimana kemarin teknisnya itu 30 nomor dan rata-rata penerapan pedagogi langsung dikasih kasus seperti itu FR yang kemarin. Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share. Semoga makin bermanfaat dan insya Allah teman-teman akan mendapat pahala balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal diluruskan di tahap 2 nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum lanjut teman-teman, saya sarankan untuk kepoin channelnya para guru. Di sini ada banyak sekali materi-materi P3K yang teman-teman bisa lihat sesuai kebutuhan teman-teman. Sudah hampir lengkap untuk semua mapel, jadi teman-teman tinggal lihat video, klik video atau playlist juga bisa. Di situ teman-teman bisa lihat apa yang teman-teman butuhkan, mapel apa. Saya sudah buatkan playlist per mapel ya. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, sejarah, PKN, kemudian IPS, ada bahasa Indonesia juga, PAUD. Kemudian ada soal wawancara. Ini pembahasan soal sosiokultural. Bagi teman-teman yang pernah ujian silahkan tonton, insya Allah tidak akan jauh beda dari situ ya. Ada juga soal untuk SD atau PGSD ya. Jadi silakan teman-teman buka di playlist ya. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Soal-soal HOTS merupakan asesmen yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, di mana peserta didik diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah. Permasalahan nyata dalam kehidupan atau kontekstual yang dihadapi oleh masyarakat dunia berhubungan dengan lingkungan hidup, kesehatan, kebumian, dan ruang angkasa, serta pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut ini yang termasuk karakteristik asesmen kontekstual, kecuali A. Relating, asesmen berhubungan langsung dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. B. Experiencing, ditekankan kepada penggalian atau exploration, penemuan, discovery, dan penciptaan, creation. C. Applying, menuntut kemampuan peserta didik dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. D. Communicating, menuntut kemampuan peserta didik mampu mengomunikasikan kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah. E. Transferring, menuntut kemampuan peserta didik memahami konsep-konsep pengetahuan. Saya kasih waktu sekitar 5 detik kurang lebih untuk teman-teman jawab dulu, baru kita jawab bersama. Jadi jawabannya ada di option E, yaitu transferring, menuntut kemampuan peserta didik memahami konsep-konsep pengetahuan. Jadi di soal hati-hati ada kata kecuali ya. Ya, ini biasa menjebak kita kalau kita terburu-buru. Oke, pembahasan ada 5 karakteristik asesmen kontekstual yang disingkat REACT ya, biasa disebut REACT. Yang pertama, relating, asesmen berhubungan langsung dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. Yang kedua, experiencing, ditekankan kepada penggalian atau exploration, penemuan atau discovery, dan penciptaan atau creation. Yang ketiga, applying, menuntut kemampuan peserta didik dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. 4. Communicating, menuntut kemampuan peserta didik mampu mengomunikasikan kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah. Yang kelima, ada transferring, menuntut kemampuan peserta didik mentransformasi konsep-konsep pengetahuan dalam kelas ke dalam situasi atau konteks baru.
Kalau di sini dia hanya sepotong ya. Ini yang lebih tepat itu adalah ke dalam situasi atau konteks baru. Itu baru masuk react ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada pembelajaran tema Bumiku kelas 6 SD, mata pelajaran IPA tentang gerhana bulan, diperoleh hasil evaluasi pembelajaran dari 30 peserta didik. Terdapat 10 anak yang tidak memenuhi batas ketuntasan minimal. Program remedial yang tepat dalam kasus tersebut adalah A. Memberikan bimbingan secara kelompok menggunakan lembar kerja peserta didik. B. Memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya. C. Memberikan tugas individu membuat gambar gerhana bulan disertai penjelasan. D. Memberikan pembelajaran ulang di kelas. E. Menjelaskan kepada peserta didik satu persatu. Jadi jawabannya ada di option B, yaitu memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya. Kita lihat pembahasannya. Program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan bila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Pemberian bimbingan secara kelompok bila terdapat beberapa peserta didik mengalami kesulitan yang sama. Pemberian pembelajaran ulang apabila sebagian besar atau semua peserta didik mengalami kesulitan. Pembelajaran dilakukan dengan metode dan media yang berbeda, menyesuaikan gaya belajar peserta didik. Guru perlu memberikan penjelasan kembali dengan menggunakan metode dan atau media yang lebih tepat. Pemberian bimbingan dapat dilakukan melalui tugas-tugas latihan secara khusus dengan memanfaatkan tutor sebaya, baik secara individu maupun kelompok. Pada kasus tersebut terdapat 10 anak yang tidak tuntas program remedial berikut. A. Memberikan bimbingan secara kelompok menggunakan media gambar kurang tepat jika berkelompok karena bisa saja dalam satu kelompok seluruh peserta didik mengalami kesulitan belajar ya. Kemudian yang B, memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya dapat dilakukan karena bisa menghemat waktu dan mengefisienkan sumber daya yang ada. Dalam waktu yang sama, seorang guru bisa membantu kelompok siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar dan juga kelompok siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar. Kelompok siswa yang sudah tuntas bisa menjadi tutor bagi teman sebayanya yang belum tuntas. Diharapkan dengan diajarkan oleh tutor-tutor sebayanya, kelompok tute yang belum tuntas lebih nyaman dalam belajar dan tidak sungkan dalam mengemukakan kesulitan belajar. Kelompok siswa yang sudah tuntas diharapkan memperoleh pengalaman baru dan wawasan dalam belajar. Kemudian yang option C, memberikan tugas individu membuat gambar gerhana bulan disertai penjelasan kurang tepat, terutama bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar berasal dari faktor dalam atau sulit konsentrasi, tidak mudah memahami. Yang D, memberikan pembelajaran ulang di kelas tidak tepat karena mengurangi waktu pertemuan pembelajaran, terutama bagi kelompok yang sudah tuntas. E, menjelaskan kepada peserta didik satu persatu tidak tepat karena terlalu banyak memakan waktu. Oke, semoga jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Pembelajaran remedial dimulai dari identifikasi kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik ini dapat diketahui dari analisis kesulitan belajar peserta didik dalam memahami konsep-konsep tertentu. Berdasarkan analisis kesulitan belajar itu, baru kemudian guru memberikan pembelajaran remedial. Peserta didik yang sedang mengalami kesulitan belajar, berikut ini yang bukan instrumen untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik adalah A. Tugas portofolio, B. Wawancara, C. Tes kepribadian, D. Kunjungan ke rumah, E. Observasi.
Jadi jawaban yang tepat adalah A, tugas portofolio ya. Yang bukan instrumen untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Ya, pembahasan usaha yang dilakukan untuk penyembuhan kesulitan belajar dapat diidentifikasi dengan instrumen observasi, angket, ada wawancara, yaitu antara lain dengan mengamati hasil pekerjaan-pekerjaan peserta didik, tugas kelompok, buku rapor, kunjungan ke rumah, dapat pula dengan tes psikologi atau kepribadian biasanya. Tes psikologi, tes intelijensi, tes bakat, dan tes kepribadian. Tugas portofolio tidak bisa digunakan sebagai instrumen untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai dan atau melampaui KKM. Mereka adalah peserta didik yang lebih cepat daripada teman-teman sekelasnya dalam menguasai bahan pelajaran yang diberikan kepadanya, atau dapat dikatakan mereka adalah peserta didik yang dapat cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya, sehingga diperlukan treatment atau perlakuan tambahan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Bentuk-bentuk pelaksanaan program pengayaan diantaranya kecuali A. Menugaskan peserta didik membaca materi pokok dalam kompetensi dasar selanjutnya. B. Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan-percobaan, soal latihan, menganalisa gambar, dan sebagainya. C. Membuat rangkuman materi kompetensi dasar yang sudah tuntas. D. Memberikan bahan bacaan untuk didiskusikan guna menambah wawasan para peserta didik. E. Membantu peserta didik lain atau teman yang belum mencapai standar ketuntasan belajar minimum. Jadi jawaban yang tepat adalah option C. Membuat rangkuman materi kompetensi dasar yang sudah tuntas. Jadi kalau sudah tuntas buat apa lagi? Itu artinya jalan di tempat ya, bukan pengayaan. Padahal di sini program pengayaan. Jadi yang sudah tuntas tidak perlu lagi. Kita harus lanjut ke materi yang lebih tinggi lagi atau materi selanjutnya ya. Pembahasan membuat rangkuman tidak tepat digunakan sebagai pelaksanaan program pengayaan karena tidak menambah pengetahuan lebih lanjut bagi peserta didik. Itu tadi ya, membuat rangkuman terhadap KD yang sudah tuntas atau kompetensi dasar yang sudah tuntas. Itu hanya jalan di tempat ya, tidak menambah pengetahuan lebih lanjut bagi peserta didik yang sudah tuntas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai dan atau melampaui KKM. Mereka adalah peserta didik yang lebih cepat daripada teman-teman sekelasnya dalam menguasai bahan pelajaran yang diberikan kepadanya. Atau dapat dikatakan mereka adalah peserta didik yang dapat cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya, sehingga diperlukan treatment atau perlakuan tambahan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Pernyataan berikut ini yang tidak tepat mengenai program pengayaan adalah A. Fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. B. Pengayaan biasanya diberikan segera setelah peserta didik diketahui telah mencapai KKM berdasarkan hasil penilaian harian. C. Pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan satu kali, tidak berulang kali. D. Pembelajaran pengayaan umumnya tidak diakhiri dengan penilaian. E. Pembelajaran pengayaan bisa dipilih sendiri oleh peserta didik atau tidak. Jadi jawabannya ada di option E. Pembelajaran pengayaan bisa dipilih sendiri oleh peserta didik atau tidak ya. Ini yang pernyataan berikut yang tidak tepat ya mengenai program pengayaan, yaitu pembelajaran pengayaan bisa dipilih sendiri oleh peserta didik atau tidak.
Kita lihat pembahasannya. Program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai dan atau melampaui KKM. Mereka adalah peserta didik yang lebih cepat daripada teman-teman sekelasnya dalam menguasai bahan pelajaran yang diberikan kepadanya, atau dapat dikatakan mereka adalah peserta didik yang dapat cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Sehingga diperlukan treatment atau perlakuan tambahan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Ini adalah pengertian atau definisi dari pengayaan. Perlu dipahami bahwa program pengayaan dapat diselenggarakan dengan baik jika dibuat perencanaan pengajaran yang baik. Pelaksanaan pengajaran dan evaluasi dilakukan dengan baik dan tentunya mendapat dukungan dari semua pihak, antara lain kerjasama dari orang tua atau wali murid. Unsur-unsur lain yang terlibat dalam rancangan pengajaran pengayaan yang perlu ada dan harus diperhatikan adalah peserta didik, guru, media, metode, materi, serta waktu pelaksanaan. Semua itu perlu diperhatikan dengan tujuan pengajaran pengayaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang telah dipelajari. Pengayaan biasanya diberikan segera setelah peserta didik diketahui telah mencapai berdasarkan KKM berdasarkan hasil penilaian harian. Pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan satu kali, tidak berulang kali. Pembelajaran pengayaan umumnya tidak diakhiri dengan penilaian. Jadi dalam hal ini berbeda perlakuannya dengan remedial. Penentu peserta didik bisa mendapat program pengayaan atau tidak adalah guru, bukan peserta didik itu sendiri. Jadi bukan semau peserta didik memilih untuk ikut pengayaan atau tidak. Itu tergantung gurunya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Setelah melakukan penilaian harian mata pelajaran matematika materi operasi bilangan bulat, diketahui dari 30 anak terdapat 25 anak yang mendapat nilai di atas kriteria ketuntasan minimal. Program pengayaan yang tepat untuk 25 peserta didik tersebut adalah: A. Diberikan soal operasi bilangan bulat dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. B. Diberikan tugas untuk membuat soal operasi bilangan bulat beserta jawabannya. C. Diberikan tugas untuk mengerjakan lagi soal ulangan harian khususnya jawaban yang salah. D. Diberikan tugas untuk membuat rangkuman operasi bilangan bulat. E. Diberikan tambahan materi operasi bilangan bulat di luar jam pelajaran. Jadi jawabannya ada di option A, yaitu diberikan soal operasi bilangan bulat dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Kita lihat pembahasannya. Program pengayaan yang tepat untuk mata pelajaran matematika adalah memberikan soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Karena soal-soal dalam mata pelajaran memiliki variasi yang beragam. Dengan memberikan soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, peserta didik dapat menambah pengetahuan KD yang sudah dipelajari. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bu Andin akan mengajarkan mata pelajaran seni budaya dan prakarya untuk kelas 6, yakni membuat brosur. Model pembelajaran yang tepat adalah: A. Discovery learning. B. Project based learning. C. Problem based learning. D. Contextual teaching learning. E. Inquiry learning. Jadi jawabannya adalah option B. Project based learning. Pembahasan: membuat brosur yakni membuat suatu karya. Maka metode pembelajaran yang tepat adalah project based learning. Pembelajaran berbasis project atau project based learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti pembelajaran.
Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Melalui PJBL, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun atau guiding questions dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk menggali konten atau materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Kita ke soal selanjutnya. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru melakukan apersepsi. Berikut ini muatan dalam apersepsi yang benar adalah: A. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. B. Memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual, sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. C. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. D. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. E. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Jadi jawabannya ada di option B. Memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual, secara nyata, sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Ini dia pembahasannya. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, guru A. menyampaikan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan contoh perbandingan lokal, nasional, internasional atau biasa disebut dengan apersepsi. C. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. D. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Dan E. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti memuat tentang model pembelajaran, metode pembelajaran, ada media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan atau tematik terpadu dan atau scientific dan atau inquiry dan penyingkapan atau discovery dan atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah atau project based learning disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. Yang ketiga ini kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru bersama siswa, baik secara individual maupun kelompok, melakukan refleksi untuk mengevaluasi A. Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. B. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. C. Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok. Dan yang terakhir adalah menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam standar proses, tahapan pembelajaran terdiri dari penyiapan perangkat pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Tahapan pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dalam proses pembelajaran ke-13, strategi-strategi tersebut atau kegiatan pendahuluan, inti, penutup harus dilakukan dengan pendekatan ilmiah atau scientific approach yang bernuansa tematik. Tujuan penerapan strategi ini adalah membiasakan peserta didik
untuk belajar aktif secara individu dan memdayakan sifat berani bertanya, tidak minder dan tidak takut salah. Strategi ini dapat digunakan pada model pembelajaran discovery learning, problem-based learning pada saat kegiatan menanya. Strategi pembelajaran yang dimaksud adalah A. Poster session, B. Small group discussion, C. The power of 2 and 4 information, D. Search point counterpoint, E. Everyone is a teacher here. Jadi jawabannya everyone is a teacher here. Setiap orang menjadi guru, ya. Kita lihat pembahasannya. Strategi ini berarti setiap orang di kelas diposisikan bisa menjadi seperti guru. Tujuan penerapan strategi ini adalah membiasakan peserta didik untuk belajar aktif secara individu dan membudayakan sifat berani bertanya, tidak minder dan tidak takut salah. Strategi ini dapat digunakan pada model pembelajaran discovery learning, problem-based learning pada saat kegiatan menanya. Langkah-langkah penerapannya antara lain: A. Bagikan kertas kepada setiap peserta didik dan mintalah mereka untuk menuliskan sebuah pertanyaan tentang materi pokok yang telah atau sedang dipelajari, atau topik khusus yang ingin mereka diskusikan dalam kelas. B. Kumpulkan kertas-kertas tersebut, dikocok dan dibagikan kembali secara acak kepada masing-masing peserta didik dan diusahakan pertanyaannya tidak kembali kepada yang bersangkutan. C. Mintalah mereka membaca dan memahami pertanyaan di atas di kertas masing-masing sambil memikirkan jawabannya. D. Undang sukarelawan atau volunteer untuk membacakan pertanyaan yang ada di tangannya. Untuk menciptakan budaya bertanya, upayakan memotivasi siswa untuk angkat tangan bagi yang siap membaca tanpa langsung menunjuknya. E. Mintalah dia memberikan respons atau jawaban atau penjelasan atas pertanyaan atau permasalahan tersebut. Kemudian mintalah kepada teman sekelasnya untuk memberi pendapat atau melengkapi jawabannya. F. Berikan apresiasi terhadap setiap jawaban atau tanggapan siswa agar termotivasi dan tidak takut salah. Kembangkan diskusi secara lebih lanjut dengan cara siswa bergantian membacakan pertanyaan di tangan masing-masing sesuai waktu yang tersedia. G. Guru melakukan kesimpulan, klarifikasi, dan tindak lanjut. Kita lanjut soal selanjutnya, fungsi kalender pendidikan atau KALDI dalam kegiatan pendidikan atau pembelajaran kecuali A. Mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah. B. Menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah. C. Persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir. D. Pedoman dalam menyusun kegiatan pembelajaran di sekolah. E. Pedoman menyusun program tahunan ya, saya lupa tambahin di sini. Jadi jawabannya ada di option C, ya. Fungsi kalender pendidikan atau KALDIK dalam kegiatan pendidikan atau pembelajaran kecuali, ya. 1. Mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah. 2. Menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah. 3. Pedoman dalam menyusun kegiatan pembelajaran di sekolah. 4. Pedoman menyusun program tahunan, program semester, silabus, dan RPP. Jadi yang kecuali itu adalah option C, ya. Persiapan dalam mengajar agar rapi dan terorganisir, ya. Ini tidak ada ya, saya salah tulis. Oke, siapa tahu teman-teman bingung. Oke, selamat berjuang di tahap 2 dan insya Allah tahap 3. Mudah-mudahan lulus. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.